Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di pagi hari. Kita bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus karena Dia menjaga kita dalam istirahat tidur di malam yang telah kita lalui. Dan kita percaya dalam iman harap kegiatan kita, usaha kerja kita sepanjang hari ini Tuhan memberkati. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuntun kami dengan Kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami, mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah berjanji untuk hidup kami, dan janji-Mu adalah ya dan amin, dan Tuhan akan menyatakan itu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dikala kita memerlukan pertolongan di tengah-tengah kehidupan kita, situasi kita, maka yang kita cari adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalaupun orang yang terdekat dengan kita, umpamanya kakak, adik, saudara kita tidak ada, maka kita meminta pertolongan kepada tetangga kita. Karena kita percaya, berharap bahwa keluarga kita, saudara kita, atau tetangga kita akan menolong kita di tengah-tengah situasi kesulitan yang kita hadapi. Tapi apakah itu memang benar ketika kita minta tolong kepadanya dan mereka akan menolong kita? Ada sebuah syair lagu berkata demikian, mintalah pertolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan kelak lakukan padamu. Syair ini adalah sebuah hal yang mau mengungkapkan bagaimana orang percaya atau kita yang percaya kepada Tuhan, yang meminta dengan segenap hati dan dalam penuh pengharapan akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah hari-hari yang kita jalani, yang penuh dengan riak-riak kehidupan, kerikil-kerikil kehidupan, yang seringkali membuat kita mengalami kesakitan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan menurut syair lagu tadi, sebab segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan ini adalah berasal dari Tuhan, sehingga layaklah kita yang percaya kepada Tuhan meminta hanya kepada Dia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini mau menceritakan bagaimana seorang tokoh yang bernama Daud, dia di dalam doanya meminta dengan segenap hati kepada Tuhan agar Tuhan meneguhkan janjinya, agar Tuhan menepati janjinya kepada dirinya dan keluarganya. Saudara-saudara, Tuhan memang telah berjanji bagi Daud
Tuhan memang sudah berjanji untuk Daud dan keluarganya tentang membangkitkan dan mengokohkan kehidupan keluarganya yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan doa Daud ini bukan berarti bahwa Daud meragukan atau tidak percaya akan janji Tuhan itu. Dia tidak ragu, dia percaya. Tetapi ia menyadari bahwa sebagai seorang hamba meminta kepada Tuhannya dan atas kasih setia Tuhannya kepada anak-anaknya. Maka bagi Daud, saudara-saudara, pemberian Tuhan justru mau menggambarkan kebesaran pemberi janji tersebut. Bukan penerimanya, tapi pemberi janji itu, yaitu Tuhan. Bukan penerimanya, yaitu kita. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa membuat dia semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, pribadi, keluarga, kita mempunyai kebutuhan. Tentu kita mempunyai keinginan-keinginan. Tentu kita mempunyai harapan dalam usaha kerja kita. Lalu apakah harapan, keinginan, kerinduan kita agar pekerjaan kita diberkati, keluarga kita merasa aman, tentram, dan damai, itu tidak dapat kita peroleh? Sama seperti Daud, kita menerima janji Tuhan. Janji Tuhan yang kita peroleh adalah janji yang pasti. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, ya dan amin janji Tuhan. Tetapi di sini adalah bagaimana kita akan menerima janji itu. Kalau hidup kita adalah hidup yang jauh dari sumber pemberi janji itu, kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita meminta Tuhan menepati janjinya. Sedangkan kita tidak mau menepati janji kita kepada Tuhan. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Dia, bersekutu dengan Dia, berdoa dengan Dia, berjalan bersama Dia. Kita mau menang sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah dalam iman percaya kita minta dengan segenap hati dan dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan, sumber janji, sumber pemberi janji akan segala kebutuhan kehidupan kita, pribadi, keluarga, pekerjaan kita, jemaat kita. Hanya kepada Dia, Tuhan, sumber kehidupan kita. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 15 ayat 7b berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Ibrani pasal 6 ayat 15 berkata demikian, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti dalam kesabaran akan janji Tuhan tidaklah sia-sia. Menanti dalam keyakinan iman dan pengharapan, dalam kesabaran kita akan janji Tuhan adalah sesuatu hal yang indah. Karena Tuhan akan menyatakan janji itu bagi mereka yang menanti dengan sabar dalam keyakinan iman dan dalam pengharapan kita. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi Ia sabar terhadap kami, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai dengan janjinya kepada saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan inginkan, sebelum kita menerima janji, marilah kita tetap kuat dalam iman. Kita tetap melangkah dalam pengharapan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Jangan lari daripadanya. Tetap pegang teguh iman harap kita. Karena janji Tuhan berlaku bagi saudara dan saya. Selamat menjalani segala usaha kerja kita. Tuhan berjanji, Ia akan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah kami tetap teguh, yakin dalam iman, harap kami bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu akan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat yang sakit dalam proses pemulihan, dalam rencana hari ini. Bapak Alfonsius Bonte, Tuhan, hari ini Ia akan menjalani operasi. Berpengapalah dan biarlah proses jalannya operasi Tuhan berkati, sehingga Bapak Alfonsius Bonte boleh sehat kembali. Anak Yohanes Aiba, Tuhan juga sertai rencana-rencana anak kekasih Tuhan dengan orang tuanya. Tuhan yang akan memberkati. Tapi tarore, Tuhan juga bersama-sama. Yakin Polumeno, Tuhan tetap selalu beri kekuatan tengah-tengah keberadaan tubuhnya saat ini. Hamba-Mu, Tuhan kirai juga jamah. Pulihkan kaki hamba, jamah dalam tubuh hamba segala macam penyakit, karena hamba percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa, rekan pelayanan hamba, Pendeta Daniel Hari Prastowo, Medika. Saat ini ada di Rumah Sakit Siloam, Bekasi Timur. Dari tempat ini, hamba berdoa, Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu di tengah-tengah tubuh, bagian tubuh daripada hamba-Mu ini yang sakit. Tolong Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya untuk menerima kesembuhan. Tapi semuanya ini Tuhan, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan penasihat dan rencana-Mu yang indah. Keluarga, Tuhan juga sertai. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini berharu ulang tahun. Ibu Telma Febria Pak, genap 47 tahun, Tuhan sertai. Biarlah sukacita menjadi bagian kesaksian ini dalam iman percaya kekasih bahwa Tuhan menjaga menyertai dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga, istri, dalam segala hal. Kau jaga, beri kekuatan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya. Kau sertai bersama suami dan anak kekasih. Terima kasih Tuhan. Kau berdoa untuk para janda duda, yatim piatu, orang dan usia. Tuhan, Kau bersama-sama dengan mereka semua. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, yang saat ini akan melaksanakan bekerja, usaha kerja mereka, bisnis mereka. Tuhan, Kau berkati kerja dan bisnis mereka. Jauhkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu segala usaha kerja mereka, sehingga berkat dari Tuhan mengalir dalam pekerjaan mereka, dalam usaha bisnis mereka, untuk kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah damai, sukacita, kebersamaan, keharmonisan Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, di tengah-tengah jemaat kami kawan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kesalahan-kesalahan kami. Dan kami bawa doa ini hanya melalui satu nama, Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan kehidupan kami. Amin.